Gubernur Riau dan Panglima Daerah Militer atau Pangdam 1 Bukit Barisan meninjau jalan tol Pekanbaru Dumai. Tol Pekanbaru Dumai rencananya akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam waktu dekat ini. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau juga mengajak Panglima Daerah Militer untuk ikut mengamankan saat kedatangan Presiden Republik Indonesia pada peresmian tol Pekanbaru Dumai mendatang. Hari ini kami mengajak Pak Pangdam melihat ini karena seandainya ini nanti akan diresmikan oleh Bapak Presiden, benar Bapak Presiden ke sini, tentunya juga Pak Pangdam yang berkenaan nanti dengan pengamanan RI 1. Jadi karena itu ya hari ini beliau berkenan meninjau ini dan kita doakan selesai dalam waktu bulan Juli sesuai dengan progres dari rencana HK tambah karya, dan mudah-mudahan ya kita harapkan nanti kesediaan Bapak Presiden untuk peresmiannya. Gubernur Riau menyerahkan penghargaan kepada petugas COVID-19 yang berprestasi di Rumah Sakit Umum Daerah Petalabumi Provinsi Riau pada Senin 6 Juli 2020. Adapun penghargaan yang diberikan berupa selempang, piagam, dan uang tunai sebesar Rp1 juta. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengucapkan terima kasih kepada petugas medis karena mampu menangani COVID-19 di Riau. Dan angka kesembuhan COVID-19 di Riau tertinggi di Indonesia dengan hampir 90%. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rumah sakit bersama seluruh jajaran, khususnya para dokter, para perawat, para non-perawat, non-tenaga medis yang ikut membantu suksesnya penanganan COVID-19. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan sukses selalu dan tetap bekerja keras, dan ini semua adalah berkat kerja keras dari Bapak Ibu semua, dan mari kita teruskan karena tugas kita ini belum berakhir, dan mudah-mudahan juga ini merupakan amal ibadah kita di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk dimaklumi saat ini juga alhamdulillah dengan kita bisa mengendalikan, mudah-mudahan hari ini tidak ada Bu ya, belum ada informasi ya. Epidemiologi kita sudah turun ya di bawah 1, sekarang 0,75. Dan ini mari kita turunkan terus, mudah-mudahan menjadi terbaik di Indonesia yang kita banggakan ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas prestasinya, atas kerja kerasnya. Semoga tentunya Bapak Ibu sehat selalu bersama keluarga, dan mudah-mudahan tentunya kita dapat menjalankan tugas ini dengan sebaiknya sesuai dharma bakti kita kepada bangsa dan negara. Memasuki ruangan acara. Gubernur Riau memimpin rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama Bupati, Wali Kota, dan Satuan Gugus Tugas di Gedung Menara Dangmerdu Bank Riau Kepri pada Senin 6 Juli 2020. Terkait kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Gubernur Riau mengingatkan kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut sesuai kondisi Riau saat ini yang sudah memasuki puncak musim kemarau. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan ada 4 arahan yang menjadi acuan dalam penanganan karhutla, yaitu memprioritaskan upaya pencegahan, penataan pengolahan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi, pengendalian dan pemadaman segera di setiap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi si pembakar hutan. Di mana di dalam arahan Bapak Presiden ini ada 4 arahan yang diharapkan ini menjadi acuan kita dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Yang pertama adalah memprioritaskan pencegahan, yakni dengan pola deteksi dini, hotspot dan fire spot, monitoring rutin, dan patroli terpadu. Kemudian yang kedua adalah penataan pengelolaan ekosistem gambut dengan pengendalian hidrologi. Yang ketiga adalah pengendalian dan pemadaman segera setiap titik api yang muncul sehingga tidak menjadi besar, karena tadi dikatakan bahwa kalau sudah besar kita sulit mengendalikan dan memadamkannya. Jadi lebih baik tentunya sudah ada titik api kita langsung melakukan pemadaman segera. Kemudian yang selanjutnya tentunya terakhir adalah penegakan hukum bagi pembakar hutan, dan ini juga telah dilakukan di Provinsi Riau ini, dan ini juga tentunya bagian yang menjadi prioritas arahan Bapak Presiden kita. Gubernur Riau meninjau posko media center kebakaran hutan dan lahan Provinsi Riau di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
atau BPBD Provinsi Riau pada Selasa 7 Juli 2020. Selain meninjau posko tersebut, Gubernur Riau juga mendengarkan paparan terkait aplikasi penanganan karhutla yang dibuat oleh BPBD Provinsi Riau. Aplikasi tersebut dapat memberikan data atau informasi terkait karhutla dan juga sumber air terdekat agar mempermudah untuk memadamkan titik api. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau juga mengajak Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan pendekatan dan memperdayakan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Kita tadi juga membincangkan tentang upaya untuk mengatasi terhadap kebakaran yang berulang. Kebakaran berulang masuk kami tahun lalu juga di situ, tahun ini juga di situ. Nah, saya tadi sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan, kiranya juga diadakan pendekatan dengan warga di situ, dengan perusahaan yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Kemungkinan ada upaya kita untuk memberdayakan masyarakat di situ, sehingga harapan saya perusahaan yang berdekatan dengan kelompok masyarakat itu, mereka juga berkewajiban untuk membantu masyarakat di sekitar situ agar nanti juga mereka bisa mengawal terjadinya kebakaran hutan dan lahan di desa ini. Gubernur Riau secara resmi melantik Kepala Inspektorat Provinsi Riau, Sigit Juli Hendriawan pada Rabu 8 Juli 2020. Sigit Juli Hendriawan menggantikan Kepala Inspektorat Riau sebelumnya yaitu Evandes Fajri. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berharap organisasi Inspektorat Provinsi Riau mengalami perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur pelayanan publik, dan budaya kerja bersamaan dengan penataan peraturan perundangan yang terkait dengan masalah birokrasi. Peran birokrasi dalam implementasi berbagai sektor pembangunan memang sangat besar. Sejalan dengan pelantikan Inspektur Provinsi Riau yang baru, dengan implementasi reformasi birokrasi, bagi organisasi Inspektorat Provinsi Riau diharapkan terjadi perubahan-perubahan yang positif dalam bidang kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan, akuntabilitas aparatur, pelayanan publik, dan budaya kerja bersamaan dengan penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah birokrasi. Rapat ini dihadiri fisik dan virtual Zoom meeting dari tempat masing-masing. Gubernur Riau hadir dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 5 DPR RI pada hari Kamis 9 Juli 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau memaparkan bahwa nilai produk domestik regional bruto atau PDRB Riau terbesar ke-6 di Indonesia. Sementara itu nilai ekspor Provinsi Riau tahun 2019 terbesar ke-4 secara nasional. Pada rapat tersebut, Gubernur Riau juga mengharapkan dukungan DPR RI untuk pembangunan infrastruktur di Riau. Mengingat Riau memiliki beberapa kawasan strategis seperti kawasan industri Tenayan, kawasan Tanjung Buton, kawasan Kuala Enok Indragiri Hilir, dan kawasan industri di Dumai. Sementara untuk kawasan strategis pariwisata yaitu kawasan strategis pariwisata nasional Rupat dan sekitar, kawasan Istana Siak, Candi Muara Takus, Bono, dan Pekanbaru. Nilai PDRB dan nilai ekspor Provinsi Riau tahun 2019, nilai PDRB Provinsi Riau sebesar 756,2 triliun, terbesar ke-6 se-Indonesia dan terbesar ke-2 Sumatera di bawah Sumatera Utara, dengan kontribusi 4,76% terhadap nasional. Untuk dimaklumi juga, ini juga ada daftar kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Dan ini juga ada KSPR Rupat, ini juga ada kawasan strategis industri Tanjung Buton, ada juga Tenayan, ada kawasan industri Kuala Enok di Inhil, Tenayan di Pekanbaru, Tanjung Buton di Siak, kemudian juga ada kawasan industri Dumai. Sementara kawasan strategis wisata, ini KSPR Rupat dan sekitarnya, kawasan Istana Siak, kawasan Candi Muara Takus, termasuk ada kawasan Bono dan juga kawasan Pekanbaru. Dan untuk dimaklumi memang kawasan KSPR Rupat ini memang sampai sekarang belum tersentuh, karena ini juga kami juga berharap
terhormat, Gubernur Riau Bapak Dr. Andes Haji Syamsuar MSI. Gubernur Riau melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia yang dilaksanakan di Auditorium Gandhi Kantor BPKP Republik Indonesia pada hari Jumat 10 Juli 2020. Ruang lingkup kerjasama meliputi penggunaan kode sumber aplikasi Mata Bansos untuk pengembangan sistem bantuan dana pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan SDM yang dimiliki oleh semua pihak, serta kegiatan lain yang disepakati. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengucapkan terima kasih kepada Kepala BPKP Republik Indonesia yang telah menginisiasi terlaksananya kerjasama ini, dan juga ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang telah memperkasai pembuatan aplikasi monitoring bantuan sosial dalam melakukan pengawasan terhadap percepatan penanganan COVID-19 di Riau. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala BPKP Republik Indonesia yang telah menginisiasi terlaksananya MOU ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang telah memprakarsai pembuatan aplikasi monitoring bantuan sosial yang kami sebut dengan Mata Bansos dan terus hadir dalam melakukan pengawalan terhadap percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Riau. Kami berharap kerjasama yang sudah terjalin baik antara BPKP dengan pemerintah daerah Provinsi Riau untuk lebih dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan source kode aplikasi monitoring data bantuan sosial, semoga segera dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pengguna lainnya.